Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kita sebenarnya kangen ingin melihat kembali kegagahan Banser saat seperti ketika melawan FPI dan HTI. Bahkan yang pada saat itu kita masih menganggap para Khabib Dobolowi sebagai zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Khabib Dobolowi berkumpul di dua organisasi tersebut, melakukan gerakan-gerakan politik yang mencidrai kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Banser begitu aktif, bahkan tanpa henti melakukan protes, demo-demo, melakukan perlawanan, dan secara simbolik membakar bendera HTI dengan resiko saat itu dituduh anti terhadap gerakan Islam. Semuanya itu berlalu begitu saja sampai pada akhirnya pemerintah membubarkan HTI dan FPI. Saat ini, di saat kebohongan dan kejahatan para Khabib Dobolowi terungkap, sebenarnya cukup Banser menginstruksikan kepada anggotanya untuk tidak berkoneksitas lagi dengan para Khabib Dobolowi dan tidak melakukan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan yang di situ ada Khabib Dobolowinya. Tidak perlu se-ekstrim dulu, bahkan sampai-sampai menyiapkan pasukan yang siap bentrok secara fisik dengan para Khabib Dobolowi yang ada di FPI dan HTI. Peran perlawanan terhadap para Khabib Dobolowi sudah dimotori oleh Laskar Sabilillah dan seluruh masyarakat yang sudah memiliki kesadaran bahwa bumi pertiwi tidak boleh lagi dikotori oleh arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyebarkan rasisme, menganggap klan Dobolowi lebih mulia dari klan pribumi. Jadi tugas Banser sekarang lebih ringan untuk melawan para Khabib Dobolowi dengan mendeklirkan tidak akan ikut-ikutan terhadap kegiatan apapun yang dilakukan oleh para Khabib Dobolowi. Kalau toh mungkin sedikit ada pernah koneksitas dengan Lutfi bin Yahya. Toh saat ini Lutfi bin Yahya sudah dipecat dari kepengurusan Jatman dan sudah tidak memiliki legitimasi di masyarakat. Dia sebagai zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai ulama, ternyata bahkan standar keilmuannya saja secara dasar tidak dia miliki. Kita tidak pernah melihat Lutfi bin Yahya di dalam orasi-orasinya, bahkan di dalam rutinan setiap Jumat Kliwon tidak pernah membaca kitab kuning. Ini sebagai standar minimal seseorang menjadi ulama. Secara psikologis sebenarnya sekarang Banser lebih santai, tidak memiliki beban seolah-olah melawan zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pasca adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, seluruh laporan jurnal-jurnal keilmuan juga menyatakan bahwa para Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih haplogrup DNA para Khabib Dobolowi bukanlah sebagai orang Arab, sehingga mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu resiko apa lagi yang masih dipikirkan oleh Banser untuk melakukan sikap tegasnya? Cukup dengan mendeklirkan tidak berkoneksitas lagi dengan para Khabib Dobolowi. Tidak perlu melakukan gerakan-gerakan masif seperti ketika melawan FPI dan HTI. Kalau hal ini tidak
dilakukan segera, maka bisa jadi akan ketinggalan momen di tengah arus besar terbukanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa diakses oleh semua orang untuk ikut ambil bagian menyuarakan kebenaran. Problematika saat sekarang adalah adanya klan Dobolowi yang memecah belah umat dengan menciptakan mukibin-mukibin pekok taklid buta kepada mereka, yang dalam tanda petik para mukibin justru lebih agresif melawan terhadap pribumi yang sudah memiliki kesadaran untuk membongkar dan menghentikan kebusukan kelakuan klan Ba'alwi yang dari unsur kesejarahan di Indonesia. Setidaknya kita bisa lihat dengan Komando Usman bin Yahya yang menjadi antek penjajah Belanda, gelombang migrasi para klan Dobolowi dari Yaman dibawa oleh Belanda ke Nusantara untuk memerankan politik divided et impera, memecah belah bangsa Indonesia yang saat itu melawan terhadap penjajahan Belanda. Di awal kemerdekaan, lagi-lagi Habib Dobolowi membuat kerusuhan. G30 SPKI, para gembong-gembongnya juga dari klan Ba'alwi. Di era reformasi, FPI, HTI, gembong-gembongnya juga para Habib Dobolowi. Dan saat sekarang penciptaan mukibin-mukibin pekok yang taklid buta terhadap mereka, ini juga dari ulah ajaran rasisme para Habib Dobolowi, menganggap klannya lebih mulia dari pribumi, sehingga membuai sebagian masyarakat mempercayai mereka sebagai orang-orang yang baik. Tapi nyatanya di internal NU sendiri, Lutfi bin Yahya berani melakukan pengkhianatan dengan menaneksasi Catman, didaftarkan ke Kemenkumham, menjadi terpisah dari PBNU, yang untungnya kesadaran dari PBNU begitu cepat, lalu memecat Lutfi bin Yahya dan menyelenggarakan Kongres ke-13 di Donohudan, lalu mengembalikan Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah kepada habitatnya yang dipimpin oleh para kiai-kiai pribumi yang saat ini Rais alinya adalah Kiai Haji Ahmad Halwani. Sekali lagi, secara psikologis, Banser sebenarnya sudah tidak memiliki beban berat di tengah keterbongkarnya para klan Ba'alwi yang telah menorehkan sejarah hitam di Nusantara. Saat kita masih menganggap klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, kita berani melawan secara vulgar terhadap HTI dan FPI. Gerakan-gerakan masif untuk melakukan perlawanan terhadap para Habib Dobolowi ini akhirnya juga akan mempercepat pengetahuan para pejabat negara untuk melihatnya ini sebagai persoalan di bumi Nusantara. Perlawanan yang masif dan terus-menerus terhadap para Habib Dobolowi ini akhirnya juga akan mempercepat pengetahuan dan kesadaran para pejabat negara untuk melihat ini sebagai bagian dari persoalan dan sumbernya ada di Rabithah Alawiyah, sehingga dengan tegas saatnya pemerintah berani membubarkan Rabithah Alawiyah seperti saat dulu membubarkan HTI dan FPI. Justru Rabithah Alawiyah inilah sebagai sumber daripada problematika, karena isbat Rabithah Alawiyah menetapkan secara sepihak klan Dobolowi sebagai seolah-olah dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajarkan rasisme dan merasa jumawa, seolah-olah para Habib itu pemilik kebenaran, sehingga arogansi dan supremasi para Habib Dobolowi seringkali kita lihat sudah di luar nalar akal sehat
yang harus kita lawan bersama saat ini juga. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.